Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3481. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Bowen. Ini adalah KTT Longman, itu harus menjadi tempat untuk berkelahi sesuka hati. Mengapa mereka dipaksa untuk memperlakukan seseorang? Dari semua hal. Meski begitu, kata-kata Bowen sangat masuk akal. Karenanya, tidak ada yang berani membantahnya. Bahkan Fisher tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Dia tidak yakin apakah dia harus mencoba membicarakan hal ini dengan Bowen atau tetap diam. Cory, di sisi lain, dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya langsung tertuju pada Harvey. Dia yakin Harvey tidak akan pernah bisa lulus ujian seperti ini. Bahkan jika Harvey telah berlatih seni bela diri ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia tidak akan mampu menghadapi kutukan. Lagi pula, dunia bawah adalah tempat yang sangat berbahaya yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Membayangkan Harvey mempermalukan dirinya sendiri dan didiskualifikasi, Cory merasa gembira. Benar, mulai. Bowen mundur selangkah. Ekspresinya tegas, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam. Peserta ujian pertama adalah seorang wanita berambut pendek. Dia mondar-mandir di sekitar Larissa dengan cemberut. Sesaat kemudian, dia memeriksa denyut nadi Larissa. Negara H selalu memadukan keterampilan medis dan seni bela diri secara bersamaan. Sejak zaman kuno, mereka yang berlatih seni bela diri biasanya juga mempelajari keterampilan medis dasar. Wanita berambut pendek itu tampaknya cukup cakap. Dia tampak percaya diri saat memeriksa denyut nadi Larissa. Tapi begitu dia menyentuh Larissa, tubuhnya mulai bergetar. Dia bertindak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Matanya berkedut dengan panik, seolah-olah dia sedang menghadapi iblis yang sebenarnya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain terus memeriksa kondisi Larissa. Wanita itu berasal dari keluarga seni bela diri yang cukup terkenal di Floodwell. Dia bangga pada dirinya sendiri dan mengira dia bisa merawat Larissa menggunakan keterampilan yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Tetapi ekspresi angkuhnya berubah setelah beberapa menit. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Larissa. Wanita itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia melanjutkan. Tapi tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menemukan apapun. Keringat menetes di kepalanya sebelum dia akhirnya berdiri. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia hanya bisa menghela nafas sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Larissa. Apalagi menyelamatkan Larissa. Peserta ujian kedua adalah seorang pemuda tampan yang dilengkapi dengan sekotak jarum. Dia berpengalaman dalam pengobatan timur. Dia melambaikan tangannya dan mulai menusukkan beberapa jarum ke lengan Larissa. Benang perak terlihat di tangannya saat dia mulai mencari petunjuk di tubuh Larissa. Tapi setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan melangkah ke samping. Satu demi satu, para peserta ujian bergiliran untuk memeriksa Larissa. Pada akhirnya, mereka bukanlah dokter. Bagaimana mereka seharusnya memperlakukannya? Semua orang mulai menggunakan metode yang sangat aneh untuk melihat lebih dalam kutukan Larissa. Bahkan ada yang menggunakan parasit untuk menyelidiki tubuh Larissa. Namun tidak berhasil. Ekspresi Bowen memburuk setelah melihat peserta ujian pergi. Dia berharap para siswa yang berasal dari keluarga seniman bela diri dapat mengembalikan putrinya menjadi normal. Tetapi mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Hanya Harvey yang menonton dengan rasa ingin tahu. Harvey tahu bahwa Bowen hanya menggunakan otoritasnya untuk menemukan orang yang dapat membantu putrinya.
Namun, dia tidak berkomentar soal itu. Meskipun Harvey tidak menyetujui tindakan Bowen, dia tahu bahwa itu berasal dari cinta. Segera, Harvey menjadi satu-satunya peserta ujian yang tersisa di seluruh tempat. Bab 3482. Pada saat ini, Bowen sangat marah. Ketidaksabaran dan cintanya pada putrinya membuatnya sangat marah. Tepat saat Harvey hendak melangkah keluar, Bowen tertawa hampa. Kalian masing-masing adalah talenta terbaik dari KTT Longman. Namun, tidak ada dari kalian yang bisa berbuat apa-apa tentang ini. Kalian semua sampah di mataku. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati jika aku mengirimmu semua ke dunia bawah. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah yang begitu sederhana, lalu mengapa kamu tidak mati saja? Ekspresi peserta ujian memburuk setelah mendengar kata-kata Bowen. Mereka semua berasal dari keluarga yang luar biasa, dan mereka ingin membalas setelah Bowen menyebut mereka sampah. Namun setelah mengingatkan diri mereka akan identitas Bowen, mereka tidak punya pilihan selain duduk kembali dan diam. Di satu sisi, mereka terintimidasi oleh kekuatan dan status Bowen. Di sisi lain, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Larissa. Visser ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat tatapan marah Bowen. Semua orang memandang Harvey satu-satunya orang yang tidak mengikuti tes. Mereka semua dipenuhi kebingungan. Bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar dapat menyelesaikan tugas seperti itu. Cory dan teman-temannya semua memandang Harvey dengan sangat jijik. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Harvey tidak berdaya. Mengetuk. Di bawah tatapan semua orang, Harvey dengan tenang berdiri. Dia mengeluarkan selembar tisu sebelum mendekati Larissa. Apakah aku memberimu izin untuk berpartisipasi? Meninggalkan. Setelah melihat Harvey muncul, Bowen memelototi Harvey dengan ganas dan membentaknya. Harvey melirik Bowen. Saya tidak menyetujui metode Anda. Dia memulai dengan tenang. Tapi demi gadis muda itu, aku akan membantumu. Bantu aku. Bowen menilai Harvey sebelum meninggikan suaranya. Apakah Anda tidak waras? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk menyelamatkannya? Orang-orang yang muncul sebelum kamu tidak berguna. Tetapi menilai dari informasi yang aku dapatkan, setiap orang dari mereka berasal dari keluarga seniman bela diri, atau memiliki guru yang baik. Orang-orang itu memiliki pengetahuan yang luas. Itu sebabnya saya memberi mereka kesempatan. Bagaimana denganmu? Lihat saja dirimu sendiri. Anda hanya menantu laki-laki yang masih hidup. Kamu pikir kamu punya hak untuk menyelamatkan siapapun. Menyingkir. Anda tidak punya hak untuk pamer di sini. Harvey membalas pukulan Bowen dengan tatapan tenang. Tidak terganggu. Aku bisa mengatasi situasinya dalam hitungan menit. Harvey mengumumkan dengan dingin. Aku tidak melakukan ini demi kamu. Saya hanya tidak ingin seorang gadis muda seperti dia dikonsumsi oleh energi jahat. Jika ini terus berlanjut, dia akan berubah menjadi sayuran. Bowen membeku. Energi jahat. Berhentilah menyemburkan omong kosong. Anda salah memahami kondisinya. Namun Anda memberi tahu saya bahwa Anda dapat menyelamatkannya. Apa menurutmu aku begitu mudah dibodohi oleh penipu sepertimu? Bab 3483. Meninggalkan. Anda tidak berhak melakukan apapun pada Larissa. Harvey menatap Bowen dengan tenang. Kemudian, dia mengangguk. Bagus. Saya tidak akan menyelamatkannya jika Anda tidak membiarkan saya. Karena itu, aku masih perlu mengikuti tes. Beri aku sesuatu yang lain untuk dilakukan. Bowen mendengus dingin. Kamu mau ujian lagi? Tidak perlu untuk itu. Lagi pula, kalian semua tidak berguna. Tidak ada kemungkinan kalian akan lulus. Mulai sekarang, setiap peserta ujian angkatan ini akan didiskualifikasi. Pergilah kalian semua.
Pergi. Dan jangan pernah kembali. Tatapan Harvey menjadi sedingin es setelah mendengar Bowen bersikap tidak masuk akal. Gosip bisa terdengar di semua tempat. Tidak ada yang bisa mendengar percakapan antara Harvey dan Bowen. Tetapi mereka mendengar Bowen dengan keras dan jelas ketika dia mengatakan bahwa dia akan mendiskualifikasi setiap peserta ujian di aula. Fisher tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Dia melangkah keluar. Tidak pantas bagimu untuk mendiskualifikasi Harvey begitu saja. Pemimpin cabang Lee. Selain itu, dia tampaknya cukup percaya diri. Kenapa kamu tidak membiarkan dia mencobanya? Bowen menembak Fisher dengan ekspresi dingin. Kamu ingin aku membiarkan menantu laki-laki yang masih hidup menyelamatkan putriku? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Anda, apakah kamu bahkan layak? Fisher terkekeh pahit setelah mendengar kata-kata Bowen. Dia adalah wakil pemimpin cabang dari cabang Longman Floodwell. Meski begitu, Bowen tetap sombong. Dia tidak punya pilihan selain berhenti membujuk Bowen. Jika dia berbicara lagi, Bowen akan meragukannya dan menuduhnya memiliki motif tersembunyi. Karena Fisher menyerah, penguji lain juga tidak bisa membicarakannya. Mereka hanya bisa menghormati keputusan Bowen tentang masalah tersebut dan tetap diam. Cory dipenuhi dengan kegembiraan. Yang kamu lakukan hanyalah membaca beberapa buku dan bergerak sedikit lebih cepat, Harvey. Kamu pikir kamu jagoan setelah mendapatkan tempat pertama 2 kali berturut-turut hanya karena keberuntungan. Kamu jelas tidak punya pengalaman. Beraninya kamu mencoba membantu orang lain. Pergi. Kamu tidak akan pernah memenuhi syarat. Pemimpin cabang Lee tidak pernah salah. Karena kebenciannya pada Harvey, Cory percaya bahwa Harvey seharusnya segera didiskualifikasi. Tapi kali ini, selain kroninya, tidak ada orang lain yang memihaknya. Di satu sisi, semua orang ingin melihat kekuatan Harvey. Floodwell akan sangat malu jika setiap penguji di sini harus dihilangkan. Floodwell adalah rumah Longman. Namun tidak ada satu orang pun yang memenuhi syarat di sini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Meski semua orang meragukan kekuatan Harvey yang sebenarnya, mereka tetap berharap dia bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan menempati posisi pertama seperti biasa. Dengan begitu, harga diri Floodwell akan terlindungi. Harvey mengabaikan Cory dan menyipitkan matanya saat menatap Bowen. Apakah Anda benar-benar akan mendiskualifikasi saya mau tak mau? Pemimpin cabang Lee. Apakah kamu tidak akan memohon bantuanku? Kamu mungkin menyesali keputusanmu. Bowie melambaikan tangannya dengan tatapan kesal. Berhentilah berpura-pura dan pergilah. Kenapa kamu mencoba menyenangkan orang banyak? Aku punya cukup pengalaman dengan orang-orang sepertimu. Kamu jelas tidak akan berguna. Bab 3484. Karena pemimpin cabang Lee sudah membuat keputusan, kamu sebaiknya pergi saja. Lagi pula kau sudah didiskualifikasi. Berhentilah bersikap gigih. Kamu hanya akan membuang waktu semua orang. Para penguji mulai bangkit setelah mendengar kata-kata Bowen. Mereka tampak seolah-olah sedang mencoba memberi pelajaran kepada seorang pria muda. Bagus. Kalau begitu, aku akan berhenti atas kemauanku sendiri. Tatapan Harvey berubah sedingin es begitu dia melihat kesombongan di wajah Bowen dan semua orang. Begitulah. Bowen, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat karena dia memasuki rumah berhantu. Dan karena dia ditembak oleh senjata api penyangga. Dia sekarang sangat shock. Menyebabkan energi jahat mengalir langsung ke jiwanya. Cara biasa tidak akan bisa menyelamatkannya. Hanya ada 3 orang di negara Ha yang bisa menyelamatkannya. Dan di Floodwell, hanya saya yang bisa melakukannya. Jika tidak diselamatkan, dia harus menjalani sisa hidupnya dengan cara ini. Harvey menyeka jarinya dengan tisu. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Tahan.
Jantung Bowen berdetak kencang setelah mendengar gambaran sempurna Harvey tentang kondisi putrinya. Dia punya firasat putrinya akan mati mengenaskan tanpa bantuan Harvey. Karena kamu sangat bersikeras, aku akan memberimu kesempatan. Kembalilah ke sini dan lakukan pekerjaanmu dengan benar. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, aku akan memastikan kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk membodohi orang lain. Sudah kubilang, aku sudah berhenti. Harvey tersenyum tenang. Aku tidak akan meletakkan satu jari pun padanya. Beraninya kamu. Bowen mendidih karena marah. Kamu akan menyelamatkannya suka atau tidak. Jika tidak, aku tidak akan mendiskualifikasimu begitu saja. Aku bahkan akan memasukkanmu ke daftar hitam dari Longman. Kita akan lihat bagaimana kamu bertahan setelah ini. Bowen menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Cobalah kalau begitu, jawab Harvey. Bahkan tanpa menoleh ke belakang. Bowen benar-benar marah. Dasar bajingan kecil. Apa menurutmu aku tidak bisa? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Bam. Pintu gimnasium tiba-tiba ditendang terbuka. Beberapa pria berseragam muncul. Tempat tidur yang dapat dipindahkan didorong dengan hati-hati ke dalam. Ansel, yang terlihat sangat cemas, memimpin rombongan. Seorang inspektur yang tampak kusam dan muram sedang berbaring di tempat tidur. Kondisinya sangat mirip dengan Larissa. Direktur Torres. Bowen membeku. Dia melambaikan tangannya dan melangkah maju bersama bawahannya untuk menyambut Ansel dan yang lainnya. Mengapa kamu di sini? Sudah kubilang cabang Floodwell Longman tidak akan bisa mengurus kondisi bawahanmu tadi malam. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku mungkin akan menyebabkan kematiannya jika aku melakukan sesuatu padanya. Saat polisi mengejar sekelompok perampok makam, mereka memasuki sebuah makam besar. Bawahan terpercaya Ansel memimpin serangan itu. Namun, dia langsung pingsan setelah terkena hembusan energi jahat. Bab 3485. Ansel adalah orang yang berpengalaman. Dia tahu tidak ada cara untuk menyembuhkan bawahannya melalui cara normal. Karena itu, dia pergi ke cabang Floodwell Longman untuk meminta bantuan. Berharap mereka akan menyelamatkan bawahannya. Bowen juga berpengalaman. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keadaan pria itu karena dia tidak berpengalaman dalam seni membunuh. Ansel telah meminta apa yang disebut pakar Floodwell sepanjang malam. Tetapi tidak berhasil. Bowen mengira Ansel muncul untuk meminta bantuannya. Siapa yang tahu bahwa Ansel segera berjalan melewatinya dan orang banyak. Dan langsung menuju ke Harvey. Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap situasi tersebut, Ansel meminta maaf kepada Harvey. Aku tidak bermaksud mengganggumu hari ini, Sir York. Tapi bawahanku dalam kondisi yang mengerikan. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Saat ini, di seluruh Floodwell, hanya Anda yang bisa membantunya. Itu sebabnya aku datang ke sini. Saat kami mencoba mengejar sekelompok perampok kuburan, bawahanku menjadi seperti ini setelah diserang oleh energi jahat. Apa? Bawahan Ansel lainnya dan kerumunan benar-benar terkejut. Ansel adalah direktur kantor polisi Floodwell. Semua orang tahu siapa dia. Jika dia mengatakan bahwa bawahannya diserang oleh energi jahat, maka itu pasti benar. Namun dia juga mengatakan bahwa hanya Harvey satu-satunya orang di Floodwell yang mampu mengatasi masalah tersebut. Bowen terkejut. Orang-orang dari cabang Floodwell Longman terkejut. Bahkan Cory dan yang lainnya membeku setelah mendengar kata-kata itu. Harvey berhasil mendapatkan tempat pertama di kedua kualifikasi sebelumnya. Tetapi hak apa yang dia miliki untuk membuat Ansel begitu menghormatinya? Apa yang kamu lakukan? Direktur Torres. Dia hanya pamer yang mencoba menyenangkan orang banyak. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ujian untuk kualifikasi provinsi. Tidak mungkin dia bisa memperlakukan bawahanmu. Keluarga Torres adalah keluarga terhormat di Floodwell.
Anda juga memiliki status yang sangat tinggi. Anda seharusnya tidak tertipu oleh orang seperti dia. Orang-orang akan memperlakukanmu seperti lelucon. Bowen dengan cepat kembali sadar. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey adalah satu-satunya orang yang bisa menghilangkan energi jahat. Karena itu, dia tidak ingin Harvey menyelamatkan siapapun. Jika dia melakukannya, dia akan tampak seperti orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Harvey berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Torres. Bowen tidak akan bisa memaksa Harvey untuk merawat putrinya. Bowen secara naluriah mencoba menghentikan Ansel bergerak. Ansel putus asa, dia sangat cemas dengan keadaan bawahannya. Dia tidak punya waktu untuk berbicara. Dia langsung menendang Bowen ke tanah. Direktur Torres. Bowen terhuyung ke tanah. Wajahnya bercampur antara kebencian dan kengerian. Dia adalah pemimpin cabang dari cabang Floodwell Longman. Namun Ansel tampaknya tidak peduli sama sekali. Orang-orang dari dunia bawah dikatakan selalu takut pada pemerintah. Tapi ini terlalu berlebihan untuk Bowen. Tapi setelah mengingatkan dirinya akan kekuatan keluarga Torres, dia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya. Floodwell dipenuhi dengan sosok yang sangat kuat. Keluarga Torres adalah tipe orang yang Bowen tidak berani lawan. Bahkan sebelum Bowen mengatakan apapun untuk mendapatkan kembali harga dirinya, Harvey menepuk pundak Ansel. Kamu seharusnya datang untukku lebih cepat. Orang-orangmu adalah orang-orangku. Tidak perlu terlalu formal tentang hal-hal. Bab 3486. Harvey mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi pria itu. Kemudian, dia menyodok dada pria itu. Beraninya kamu. Kamu Stark. Bowen mendidih karena marah saat melihat ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa titik akupuntur jantung terlarang? Beraninya kamu akan menyakitinya. Bowen mengulurkan tangan, mencoba meraih tangan Harvey. Secara alami, dia tidak ingin Harvey menyelamatkan pria itu. Dia ingin menimbulkan masalah. Tamparan. Ansel sangat marah. Dia langsung menamparkan Bowen ke tanah tanpa ragu-ragu. Bajingan, jangan menghalangi jalan Sir York. Dia mencoba menyelamatkan bawahanku. Ark. Kerumunan tersentak saat melihat Bowen ditampar ke samping. Lagi pula, dia adalah pemimpin cabang dari cabang Longman Floodwell. Dia jelas mendapat banyak dukungan. Meskipun Ansel adalah direktur kantor polisi Floodwell, reputasinya di dalam pemerintahan terjaga dengan baik, tidak pernah ada kabar buruk tentang dirinya. Pemandangan dia mengalahkan seseorang adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tamparan itu jauh lebih dahsyat daripada tendangan sebelumnya. Keluarga Torres kuat, tetapi mereka tidak akan pernah cukup kuat untuk melawan Bowen. Tapi kemudian, seseorang tiba-tiba teringat. Selain keluarga Torres, Ansel didukung oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Legenda hidup kekuatan militer negara H. Jadi bagaimana jika Ansel memukul Bowen karena marah? Lagi pula, Bowen tidak akan berani membalas. Bawahanku yang terpercaya berada di ambang kematian. Saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta bantuan Sir York. Ansel menatap Bowen dengan dingin. Jika kamu terus mengoceh, aku akan memastikan bahwa kamu dicopot dari posisimu bahkan jika kamu mendapat dukungan Joseph. Maaf, Direktur Torres. Aku hanya mengkhawatirkan bawahanmu. Bowen sangat marah dan merasa kesal. Tetapi dia tidak berani menyerang. Aku tidak bermaksud menghentikan bawahanmu untuk mendapatkan bantuan. Dia memulai. Wajahnya tampak mengerikan. Cukup, seru Vivian dari sisi Ansel. Kamu jelas melakukan hal itu. Kamu adalah salah satu pemimpin cabang Longman. Dengan status dan riwayat Anda jelas tahu bagaimana Direktur Torres beroperasi. Selain itu, kami telah mencari begitu banyak ahli sejak tadi malam tanpa hasil. Direktur Torres tidak ingin mengganggu Sir York.
Tapi pada saat genting seperti itu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sir York karena tidak ada orang lain. Ini sudah membuktikan bahwa Sir York memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bawahan Direktur Torres. Jika Anda terus mengganggu kami, saya akan berasumsi bahwa Anda secara terang-terangan berusaha menghentikan Sir York menyelamatkan rekan kami. Aku tidak tahu dendam macam apa yang kamu miliki terhadap Sir York. Tapi aku tahu dia tidak akan memprovokasi siapapun sesuka hatinya. Kamu pasti bertingkah picik dan meragukan kemampuan Sir York. Sekarang, Anda bahkan mencoba memaksanya untuk menyelamatkan putri Anda. Kamu hanya tidak ingin Sir York menyelamatkan kolega kita dan Direktur Torres berutang budi padanya. Vivian adalah seorang inspektur yang luar biasa. Dia berhasil melihat kebenaran dalam sekejap setelah menyatukan semua petunjuk. Dia tidak menyetujui perilaku Bowen. Karena itu, dia memutuskan untuk mengeksposnya sepenuhnya. Wajah Bowen menjadi gelap dalam sekejap. Dia kemudian menggertakkan giginya. Jangan dengarkan omong kosong itu, Direktur Torres. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bab 3487. Ansel menatap Bowen dengan dingin. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan seseorang seperti Bowen. Dia kemudian melihat kembali ke Harvey. Apakah bawahanku masih bisa diselamatkan? Secara alami, Ansel paling mempercayai Harvey. Tetapi karena perbedaan status mereka yang sangat besar, dia tidak berani meminta bantuan Harvey kecuali dia tidak punya pilihan lain. Mata Bowen berkedut panik setelah melihat sikap hormat Ansel terhadap Harvey. Tetapi dia tidak punya pilihan lain setelah mengingatkan dirinya sendiri tentang konsekuensi Harvey menyelamatkan pria itu. Aku tahu kamu masih tidak percaya padaku, Direktur Torres. Serunya dengan gigi terkatup. Tapi aku tahu kamu mengkhawatirkan bawahanmu. Aku juga berharap dia cepat sembuh. Tapi kamu tidak boleh gegabah. Saya pemimpin cabang dari cabang Longman Floodwell. Karena saya bisa tetap dalam posisi ini, itu berarti saya tidak perlu takut. Aku tidak akan menimbulkan masalah tanpa alasan apapun. Bukannya aku tidak ingin bawahanmu pulih. Aku hanya tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja membunuhnya. Saya memiliki semua dokumen Harvey. Dia hanya menantu laki-laki yang masih hidup. Dia hanya beruntung di babak kualifikasi 2 kali. Dia bahkan tidak bisa lulus ujianku. Apa haknya untuk memperlakukan bawahanmu? Tentu saja. Aku tidak akan menghentikannya memperlakukan pria itu jika itu yang kamu inginkan. Tapi biarkan aku mengatakan ini. Pria simpanan ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan bawahanmu. Jika dia melakukan hal itu, aku akan mengumumkan dia sebagai satu-satunya kualifikasi ujian. Dia akan bisa bergabung dengan KTT Longernen yang sebenarnya setelah itu. Untuk mempertahankan reputasi, kebanggaan, dan minatnya sendiri. Bowen tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Orang yang berpikiran sempit seperti dia akan selalu lebih suka melakukan hal-hal seperti ini. Dia jelas melakukan ini untuk keuntungannya sendiri. Namun dia masih berusaha membuat dirinya tampak benar. Itu benar-benar menjijikkan. Tapi dalam pikirannya yang bodoh, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat semua orang percaya padanya. Dengan begitu, orang akan berhenti membencinya. Mereka bahkan mungkin mengasihani dia. Tentu saja. Aku punya satu permintaan jika Harvey gagal menyelamatkan bawahanmu. Aku ingin dia melumpuhkan dirinya sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi. Bowen menatap Harvey dengan tatapan penuh dendam. Apakah kamu tidak percaya diri, Harvey? Apakah Anda bersedia menerima tantangan saya? Setelah menenangkan diri sejenak, Bowen mengingat bahwa bahkan dia tidak dapat menangani energi jahat di dalam inspektur yang menderita itu. Akankah anak kecil seperti Harvey memiliki kekuatan dan visi untuk melampaui Bowen?
Ansel segera menyadari kepribadian Bowen yang menjijikkan setelah mendengar kata-kata itu. Dia menyipitkan matanya dan terkekeh. Tapi nadanya dingin. Anda mengatakan bahwa Anda akan mendiskualifikasi Sir York dari KTT Longmen jika dia tidak mematuhinya. Bowen menarik napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat benar. Tentu saja tidak. Konon, tesnya adalah untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan seseorang atau tidak. Jika dia tidak bisa, atau jika dia tidak berani, dia secara alami tidak akan memenuhi syarat. Dunia bawah bukanlah tentang membunuh. Ini juga bukan tentang membuat koneksi. Ini tentang bertahan hidup. Seseorang hanya bisa berjalan di dunia bawah dengan tetap hidup. Itulah tujuan ujian. Bab 3488. Kamu salah satu pemimpin cabang Longmen. Bowen. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Kamu pikir semua orang akan menyebutmu benar hanya karena kamu mengatakan semua itu? Apakah kamu benar-benar berpikir orang tidak bisa melihat kepicikanmu? Vivian mengungkap rencana Bowen tanpa ragu-ragu. Jika kamu ingin bermain trik kotor, jangan lakukan di sini. Kamu tidak berhak membodohi polisi. Kamu akan membayar harga yang mahal jika kamu melakukannya. Vivian menoleh ke Harvey dengan tatapan penuh harap. Abaikan dia, Sir York. Fokus saja untuk menyelamatkan rekan kita. Direktur Torres pasti akan menemukan cara untuk membawamu ke KTT Longmen. Bowen adalah orang yang berhak mengkualifikasi siapapun yang dia inginkan. Jika dia memutuskan untuk tidak mengkualifikasikan siapapun sama sekali, itu akan sangat merepotkan bagi Harvey, yang mencoba untuk berpartisipasi dalam KTT Longmen. Namun, Vivian percaya bahwa masih ada keadilan di dunia ini. Dia percaya di sana akan selalu menjadi solusi untuk teka-teki ini. Tidak perlu repot dengan masalah sekecil itu. Karena pemimpin cabang Li ingin bermain, tentu saja aku akan ikut bermain. Harvey memelototi Bowen. Wajahnya membeku. Konon, pertaruhan ini sama sekali tidak menyenangkan. Kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh taruhan. Apapun hasilnya. Jika kamu ingin berjudi, lebih baik kamu menaikkan taruhannya. Jika aku bisa menyelamatkan pria itu, kamu harus meninggalkan Longmen untuk selamanya. Bagi Harvey, membuang apel busuk seperti Bowen akan membuatnya lebih baik di masa depan. Dia benar, itu adil. Ansel tentu saja mendukung keputusan Harvey. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan posisimu sebagai pemimpin cabang dari cabang Longmen Floodwell. Longmen memiliki kendali penuh atas dunia bawah negara H. Cabang Longmen Floodwell bertanggung jawab atas keamanan wilayah barat daya negara. Seorang pria dengan motif tersembunyi seharusnya tidak memimpin murid Longmen sejak awal. Bowen merasa seperti menembak dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Ansel. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan keputusannya. Bagus. Saya menerima. Serunya dengan gigi terkatup. Sungguh pria yang lugas. Harvey memandang Larissa dengan senyum tipis. Yang saat ini sangat kesakitan. Sementara kita melakukannya, mari kita tingkatkan taruhannya sedikit lagi. Jika aku bisa menyembuhkan bawahan Direktur Torres dan putrimu, kamu akan menyerahkan setiap budokan yang kamu miliki kepadaku. Dan jika saya tidak bisa, maka saya kalah. Saya tidak hanya akan melumpuhkan diri saya sendiri, tetapi saya juga akan memberi Anda 150 juta dolar. Bagaimana kedengarannya? Ekspresi Harvey adalah ekspresi mengejek. Bagus. Itu kesepakatan. Bowie mengatupkan giginya. Wajahnya berangin. Jika kamu bisa menyembuhkan kedua orang ini, aku akan meninggalkan Longmen dan menyerahkan setiap budokan kepadamu. Tapi jika kamu kalah, kamu akan melumpuhkan dirimu sendiri dan memberiku 150 juta dolar. Semua orang di sini akan bersaksi tentang itu. Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Uang itu tidak seberharga orang budokan atas nama Bowen.
Tetapi Bowen bersedia bertaruh karena dia yakin putrinya sudah mati. Bab 3489. Jika Bowen kalah taruhan, dia akan kehilangan semua kredibilitas dan kekayaannya. Namun paling tidak, dia akan mendapatkan kembali putrinya. Tetapi jika dia menang, maka dia tidak hanya memiliki kesempatan untuk melumpuhkan orang bodoh *** di depannya, tetapi nama baiknya juga akan menyebar jauh dan luas. Lebih penting lagi, dia akan mendapatkan $150 juta. Dia akan dapat menggandakan kekayaannya dalam sekejap. Banyak sekali. Bowen mulai berdoa agar putrinya tetap dalam keadaan menyedihkan ini selama sisa hidupnya. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menghentikannya menghasilkan lebih banyak uang. Kamu bukan dokter, Harvey. Kamu hanya seorang seniman bela diri, seru Fisher secara naluriah. Keduanya mungkin tidak bisa disembuhkan bahkan melalui dunia bawah. Satu sudah cukup sulit. Tapi dua. Fisher tidak melanjutkan kata-katanya. Secara alami, dia tahu betapa sulitnya menyelamatkan kedua orang itu. Dia tidak ingin talenta top seperti Harvey lumpuh karena masalah sepele seperti itu. Ini bukan hanya kerugian Floodwell, dunia seni bela diri negara akan kehilangan salah satu orang terbaiknya. Harvey tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetapi saya tahu apa yang saya hadapi. Bagus. Fisher mengangguk. Ansel tersenyum tipis. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan kepercayaan yang tak ada habisnya terhadap Harvey. Sudah beres. Semua 500 orang di sini akan bersaksi untuk taruhan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menarik kembali kata-kata mereka. Orang-orang yang menonton dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada yang mengira kualifikasi akan sangat spektakuler. Sementara semua orang meregangkan leher mereka. Dengan penuh semangat. Menunggu apa yang akan terjadi. Cory bergumam pada dirinya sendiri. Gagal. Gagal. Jangan sampai mereka selamat. Jangan. Secara alami, dia tidak ingin seseorang seperti Harvey sukses. Jika dia melakukannya, dia akan membuktikan betapa buruknya penilaian karakter Cory. Itu akan mempermalukannya. Bowen melambaikan tangannya dengan percaya diri dan mundur beberapa langkah, bergabung dengan kerumunan. Karena Harvey begitu percaya diri, kami akan mundur dan melihatnya tampil. Serunya dingin. Aku tidak ingin dia mencari alasan ketika dia gagal. Bowen menatap jauh ke dalam mata Larissa. Jangan salahkan ayahmu. Sayangku. Bukannya aku tidak mencintaimu. Jumlah uang itu terlalu banyak. Aku bahkan akan menyerahkanmu untuk $15 juta. Ansel melirik Bowen dengan jijik sebelum berseru. Mulai. Desir. 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 Harvey mengabaikan Bowen dan dengan cepat menusuk beberapa titik di sekitar dada inspektur itu. Dia meminjam beberapa jimat kertas dari seorang peserta ujian yang berlatih alkimia sebelum menggigit jari telunjuknya. Dia kemudian mulai menggambar jimat. Kerumunan menyaksikan Harvey dengan aneh. Apakah orang ini benar-benar tahu cara menyelamatkan keduanya? Ekspresi Cory berubah panik. Hanya metode dari dunia bawah yang bisa mengobati seseorang yang terkena seni membunuh. Dilihat dari gerak-gerik Harvey, dia jelas orang yang berpengalaman. Mata Bowen berkedut panik. Dia memiliki firasat buruk tentang situasinya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia menolak untuk percaya bahwa Harvey adalah satu-satunya orang di Floodwell yang bisa menyelamatkan keduanya. Bab 3490. Desir. 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 Harvey mengabaikan kerumunan saat dia dengan hati-hati menarik jimatnya. Dia telah mempelajari trik ini dari seorang pendeta tua di medan perang pada masa itu. Pendeta itu berkata bahwa darah dewa perang bisa menghalau hampir semua hal. Konon, seseorang harus belajar cara menggunakan darah terlebih dahulu. Misalnya,
Energi jahat di dalam tubuh seseorang hanya bisa dimusnahkan melalui jimat kertas yang bisa menghasilkan energi yang berlawanan dengan itu. Harvey mempelajari segala macam gambar dari pendeta itu. Setelah menyelesaikan gambar yang rumit, Harvey mengayunkan tangannya dan melemparkan jimat itu ke kepala inspektur yang tidak sadarkan diri itu. Puff! Jimat itu terbakar. Saat api menari-nari di udara, jimat itu secara bertahap menyedot kegelapan di wajah inspektur sampai semuanya hilang. Segera setelah itu, jimat berubah menjadi abu sebelum menyebar ke angin. Semua orang terkejut. Semuanya terasa seperti mimpi. Semua orang tahu ada segala macam seni mistis yang tersembunyi di dunia bawah. Tapi masih jarang melihat yang seperti ini. Bahkan Bowen kaget saat melihat gerakan Harvey. Jimat ilahi dari sekolah kemanusiaan. Visser menjadi gembira saat mengenali gambar itu. Dikatakan bahwa orang-orang dari sekolah jarang menampakkan diri. Mengapa seseorang menggambar jimat ilahi sekarang? School of Humanitas adalah salah satu tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Cara mereka menyelamatkan dan membunuh orang dianggap sangat aneh, sampai-sampai hampir melegenda. Visser dan orang-orang yang lebih berpengalaman di sana sangat terkejut dengan tindakan Harvey. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melambaikan tangannya, menangkap abu di udara dalam satu gerakan. Dia mengambil mangkuk dan mengisinya dengan air sebelum menaburkan abu di dalamnya. Dia membuka mulut inspektur dan menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu, tampak jelas bahwa inspektur sudah pulih. Desir, desir, desir. Saat inspektur pulih, Harvey menyodok wajah Larissa. Dia menjentikkan jarinya, seolah ingin mengusir energi jahat dari jiwa Larissa. Di bawah tatapan semua orang, Larissa juga mulai pulih. Kegelapan di wajahnya perlahan menghilang. Darah Harvey berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap. Seolah-olah itu adalah tinta. Dia menyalakan korek api sebelum menyapukannya ke darah. Darah menyebar di udara seketika sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangan. Larissa kembali normal segera setelah itu. Ini legendaris. Ini gila. Ini fasik. Semua orang benar-benar terpana. Metode aneh seperti ini semua hilang dalam waktu. Namun, mereka bisa melihatnya sekilas. Bowen memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Semua orang ingin kedua pasien itu sembuh. Tetapi Bowen adalah satu-satunya yang mengutuk putrinya sendiri agar tetap seperti itu. Dia tidak ingin kehilangan budokannya. Juga tidak ingin mundur dari posisinya sebagai pemimpin cabang. Tentu saja, jika hanya putrinya yang pulih tetapi bukan inspektur, itu akan lebih baik baginya. Yang mengatakan, ini adalah harapan yang tinggi. Lagi pula, putrinya berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan inspektur. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.